Jangan lupa like, share ya Kak ya, yang nonton 1000 tapi masih like-nya sedikit dan subscribe-nya masih 500. Monggo Kak di-subscribe biar saya semangat lagi upload-nya. Terima kasih. Bab 56. Mas, jadikan aku istrimu seutuhnya, dia serius. Aruna mengedikkan bahunya. Diam adalah jalan ninja yang Aruna pilih saat dia tidak tahu harus bicara apa-apa lagi. Perkataan suaminya masih begitu membekas. Aku akan tunggu sampai kamu siap, Ais. Aruna mengacak rambutnya. Lalu berdiri begitu saja, tanpa memperdulikan ocehan Noe yang memintanya menaiki punggung motor. Menyadari Aruna sedang larut dalam pikirannya sendiri, Neo turun dari motornya lalu berdiri di depan wanita itu. Satu tangannya menyentuh pucuk kepala Aruna. Mau sampai kapan berdiri di sini? Nggak mau pulang? Tanyanya, kali ini dengan nada yang lembut. Aruna sampai gamang, suaminya bisa lembut, apa efek makan bebek goreng atau kesambet setan yang menjelma jadi malaikat lalu memasuki tubuhnya. Malah makin bengong, tegur Neo kemudian mengacak rambut istrinya. Neo menggapai tangan Aruna lalu mendekati motornya. Membantu Aruna naik, setelahnya dia pun ikut menaiki motor tersebut. Pegangan, yang Aruna langsung menurut dan memeluk pinggang Neo. Nah, bangus nurut, katanya lagi. Neo melajukan motornya dengan kecepatan yang cukup tinggi hingga pelukan Aruna semakin kencang di tubuhnya. Kali kedua mereka night ride. Dulu sebelum menikah dan sekarang saat sudah menikah. Pelankan dikit, Mas, pintanya dengan berteriak. Neo menurut, setelah dirasa cukup pelan, baru Aruna merentangkan tangannya membiarkan udara malam masuk ke dalam tubuhnya. Enak banget, ucapnya yang berhasil membuat Neo terkikik geli. Mau ke suatu tempat malam ini? Aku bisa bawa kamu keliling Jakarta dan kita pulang pagi. Mau? Aruna tidak menjawab. Dia masih menikmati udara malam yang berhembus, tanpa pencemaran udara, benar-benar segar dan membuat dia tersenyum cukup puas. Ayo, bawa aku kemanapun asal jangan bawa aku ke hotel, ujarnya, lalu tangannya kembali memeluk pinggang Neo. Neo tersenyum geli. Namun demikian dia tetap menuruti permintaan sang istri. Mereka bisa berkeliling malam ini tanpa ada satupun yang bisa mencegah mereka. Neo cukup tertekan dengan kehadiran sang oma, belum lagi pekerjaan kantor yang menggunung, beberapa pekerjaan yang terhambat, dan kali ini desakan oma di rumah membuatnya semakin terpukul. Awalnya gerimis, lama-lama hujan lebat. Neo melajukan motornya. Jika tahu akan hujan seperti ini, dia akan memilih membawa mobil, dan disinilah dia yang kerepotan, mencari tempat berteduh. Tubuh mereka sudah diterpa hujan. Lain Neo, lain pula Aruna, wanita itu benar-benar menikmati hujan tersebut. Baginya, suasana semakin romantis kala hujan turun. Dulunya Aruna selalu membayangkan night ride, lalu hujan turun. Seperti layaknya film-film dalam televisi yang pernah Aruna tonton di rumah tetangga. Baginya itu benar-benar romantis. Sedangkan Neo mengumpat dengan sebal. Motor gede Neo itu berhenti pada salah satu halte bus, hanya mereka berdua, dan tidak ada orang lain. Kita di sini dulu, hujannya awet, jelasnya. Yah, kita nggak hujan-hujanan aja gitu, Mas. Neo memiringkan kepalanya. Kamu suka hujan-hujanan, kalau kamu demam gimana? Tinggal minum obat, gampang, Mas. Ucapnya dengan enteng. Tidak peduli selepas ini suaminya mendengus dengan sebal. Neo terkikik, ia mengacak rambut Aruna yang sudah lembab. Sini peluk aku, biar anget tubuhmu, tanpa protes. Aruna langsung memeluk tubuh Neo. Mas, mau hujan-hujanan, rayu Aruna yang mengundang decak tawa Aruna. Jangan entar sakit, yang. Entar kita kalau hujannya agak reda, kita terobos, ya, Aruna mengangguk. Bukannya mereda, hujan semakin malam semakin lebat. Tubuh Aruna yang tadi masih biasa saja, kini sudah mulai menggigil. Wajahnya juga ikut memucat. Di bawah cahaya lampu halte yang remang-remang, Neo menatap wajah pucat sang istri dengan khawatir. Untuk sampai ke rumah mereka masih begitu jauh.
Neo tidak punya pilihan lain selain mencari hotel terdekat yang bisa dijadikan tempat berteduh. Yang, kalau aku bawa kamu nginap hotel, mau? Aruna menatap dengan sayu. Kamu asteris. Neo menggeleng cepat. Bukan, karena tubuhmu menggigil. Yang, aku nggak mungkin biarkan kamu kedinginan kayak gini, kita cari hotel terdekat aja, lagi pula hujan belum ada tanda-tanda mau berhenti. Mau, ya, ajaknya. Aruna mengangguk. Neo membantu Aruna naik ke punggung motornya, lalu melajukan motor di tengah hujan. Neo tidak membawa terlalu kencang, keselamatan Una juga menjadi tanggung jawab, tidak mau kejadian waktu itu terulang kembali. Di tengah hujan dia melaju dengan mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi dan bablas. Neo menggelengkan kepalanya mengusir ingatan kelam yang menyebalkan itu. Lalu tangannya mengelus punggung tangan Aruna. Sedangkan Aruna tengah menyenderkan kepalanya di punggung Neo, air matanya meleleh saat ingatan kelam yang menewaskan nyawa kedua orang tuanya. Di tengah pekatnya malam dan derasnya hujan, sebuah mobil menghantam tubuh kedua orang tua Aruna, dan disinilah gadis itu menjadi yatim piatu. Aruna semakin mengeratkan pelukannya. Neo menghentikan mobilnya pada sebuah hotel yang Neo pilih sembarangan, toh mereka bukan untuk berbulan madu. Hanya untuk menginap. Neo menggendong tubuh Aruna, tubuh mereka sama basahnya. Setelah dibantu petugas kamar hotel yang membukakan pintu kamar untuk mereka, Neo membaringkan tubuh Aruna di sebuah kursi kayu. Lalu mengunci kamar itu. Kita mandi, terus make batrobe aja, mau kan? Besok pagi Jepri antarin baju kita. Aruna sudah sulit membuka matanya, selain ngantuk, lelah dan matanya ikut memanas. Neo membuka jaket yang Arun kenakan, lalu menggantungnya lalu membuka sneakers gadis itu. Mau mandi sendiri atau mandi berdua? Mendapat tidak mendapat jawaban dari wanitanya. Neo memilih mengambil inisiatif sendiri, dia menggendong Aruna ke dalam kamar mandi. Beruntungnya di hotel ini walau terlihat biasa saja, tapi fasilitas di dalam kamar cukup memadai, salah satunya punya fasilitas bathtub. Dengan ragu Neo membuka pakaian yang melekat di tubuh Aruna, pandangannya dia palingkan ke samping. Di saat semua sudah terbuka, dia memasukkan tubuh Aruna ke dalam bathtub yang sudah diisi air hangat. Aruna membuka matanya perlahan. Samar-samar Neo masuk menyusulnya. Dengan perasaan yang kacau balau, Neo berendam dengan Aruna. Untuk kali pertama mereka mandi bersama. Aku nggak akan ngapain-ngapain kamu kok, bisiknya, yang Aruna balas dengan anggukan. Setelah keduanya selesai mandi, Noe masangkan batrobe pada tubuh Aruna, lalu menggendongnya kembali. Membaringkan tubuh Aruna di atas kasur, Neo menatap wajah istrinya dengan jarak yang begitu dekat. Tangannya menyentuh ujung bibir Aruna lalu mengecupnya singkat. Sedangkan tangan Aruna masih menggantung di lehernya. Wanita itu tersenyum samar. Lagi, pintanya. Seperti dapat sinyal, Neo kembali melumat bibir Aruna tanpa membiarkan wanitanya untuk mengambil napas. Aruna mendorong tubuh Neo pelan, napasnya masih tersengal-sengal. Kamu pantang dikasih kesempatan, langsung kayak orang kesurupan, Mas, ejeknya. Neo menyunggingkan senyuman. Kamu canduku, Yang. Aruna memukul pelan dada suaminya, lalu menatap Neo dengan tatapan dalam. Mas, jadikan aku istrimu seutuhnya, bersambung.